my channel, Ziad Alhoir TV. Jangan lupa subscribe ya, tekan loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Lapar? Antum? Enggak. Semacam jam kritis. Saya tidak memberikan materi yang susah-susah, tetapi Ya, yang ringan-ringan manis. saja. Mudah-mudahan ini adalah sharing saya untuk teman-teman bunda-bunda semua yang hebat-hebat. Saya rasa untuk bisa dijalankan hari-hari. Mudah banget, bukan yang sulit, tetapi kadang-kadang yang mudah itu justru kita abaikan. Ya. Judulnya kelihatan nggak? Kelihatan. Saya ingin memberikan sedikit materi atau sharing saya tentang bagaimana mengelola atau manajemen stres di dalam bisnis kita. Suka ada yang stres nggak? Ada, Ada yang tidak pernah merasakan stres dalam mengelola bisnis? kayaknya jarang deh. Ada? Tunjuk tangan coba. Yang nggak pernah stres selama menjalankan bisnis. Ada yang bisnisnya sudah lewat dari 1 tahun? Ada, Semua sudah lewat dari 1 tahun. Di atas 5 tahun? ada. Ada 5 tahun? 10 tahun? Ada. Oh berarti semua di atas 10 tahun ya? Oke, terima kasih, luar biasa. Belum? 5 tahun. 5 tahun. Baik, berarti 5 tahun itu cukup lumayan untuk mengelola bisnis, menjalani prosesnya. Tentu pasang surutnya ada. Ya, saya sendiri perkenalkan dengan Wuri. Nama panjang saya Wuriyaning Tias Hapsari. Ya, saya menjalankan bisnis jasa penitipan anak, daycare sebetulnya. Tapi saya ada sejak pandemi. Sebelumnya kami punya 2 cabang, kemudian harus tutup. Dan di pandemi 2 tahun itu ngapain ya, daycare-nya harus tutup. Dan saya memulai usaha kuliner, mencoba ikutin bunda-bunda semua, nyontek gitu kan. Saya punya usaha kue lupis, dan memang belum produksi setiap hari karena itu asal dari iseng saja, iseng-iseng ketika pandemi. Kemudian saya lebih fokus untuk hampers, parcel seperti itu ya. Pada saat pandemi itu buka pertama kali di bukan Ramadan ya, Lebaran. Hampers pertama kali Lebaran itu saya langsung dapat orderan kurang lebih hampir 1.200 pieces. Gitu. Pertama kali buka ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian di tahun pertama itu juga Lebaran, kemudian berturut-turut di minggu kedua ya, pada saat saya launching itu alhamdulillah kedengeran sampai ke istana dan sudah kirim ke istana juga. 2 kali kami kirim ke istana, baik istana Bogor maupun ke istana Jakarta. Nah itu karena karena saya fokus ya, ketika saya daycare-nya nggak boleh buka di awal pandemi, harus apa saya memulai yang bukan passion sih sebetulnya, hobi saya apa sih gitu. Ternyata saya punya senengan gitu ya, masak sebetulnya, tapi nggak tersalurkan setiap hari. Dan kue lupis itu adalah kesukaan saya juga, sehingga ketika mau memulainya, trial and error-nya itu saya langsung dapat kliknya gitu, dapat kliknya coba share ke keluarga dulu, mereka suka, kemudian saya coba launching. Di launching pertama itu bisa, alhamdulillahnya bisa langsung bisa kirim ke istana. Kemudian kesininya saya lebih pada hari-hari besar seperti 17 Agustus, Idul Adha gitu. Memang lebih spesial ke hampers atau pesanan-pesanan kalau ada yang pesan untuk acara-acara keluarga gitu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini juga sudah banyak atau sering dipesan oleh ibu-ibu dari komplek menteri. Nah ini mudah-mudahan juga memotivasi teman-teman bahwa semua itu kalau dijalankan dengan fokus ya, tidak kiri tidak kanan tapi serius ya kan, benar-benar ciptakan produk yang unggul gitu, jangan pelit-pelit. Kalau kita bahannya bagus, kita fokus, kemudian kita memang tujuannya untuk memberikan yang terbaik, itu harga berapapun dibayar kok gitu ya. Lupis saya itu paket ya, 1 paket isinya 10 itu 85.000 dan itu laris manis gitu. Kadang-kadang saya udah kewalahan nolak order
gitu ya. Ini hanya sekedar intermezzo saya aja. Tapi saya sekarang balik lagi ke daycare lagi setelah pandemi selesai. Daycare-nya boleh buka, saya kembali ke daycare dan ternyata memang passion saya di daycare. Gitu ya. Saya kalau lihat anak-anak terus terjun ke daycare, bimbing karyawan-karyawan itu nggak ada rasa capek gitu, kayaknya happy aja. Jadi sampai hari ini, alhamdulillah yang membantu saya ada 6 orang, kemudian anak saya ada 17 anak, yang paling kecil usia 2 bulan, baru masuk 3 hari kemarin. Oke, yang mau saya sharingkan hari ini adalah bagaimana mengelola stres kita ketika menjalankan bisnis. Saya rasa kita semua itu secara sadar maupun tidak sadar, ya kita mengalami itu semua yang dinamakan stres. Kalau stres biasanya bunda-bunda ngapain sih? Yang dilakukan apa? Tidur. Makan. Tidur, Apalagi? makan. Tidur. Apalagi? Healing. Jalan-jalan. Apalagi? Ah, Nah, semua itu tidak salah, boleh dilakukan. Tetapi yang harus pertama kali bunda-bunda ketahui apa? Yaitu kita harus tahu dulu sumber stres kita itu karena apa. Jangan asal, aduh aku pusing ini ngemil gitu kan. Aduh rasanya nggak enak gini. Terus aduh pikirin karyawan kemarin baru masuk 2 hari keluar omset tiba-tiba turun gitu kan. pusing. Nah itu dicari tahu dulu, diidentifikasi dulu penyebabnya apa. Ketika kita tahu, pastinya saya juga mengalami sebagai UMKM gitu ya di bidang jasa, mengalami yang paling utama menyebabkan stres itu adalah SDM. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Pusing ya kalau ngademin SDM, baru masuk keluar gitu kan, udah kita didik gitu, ada aja alasannya, mau ini mau itu, bu mau izin, mau besok mau ada kakak saya menikah, atau bu saya alasannya macam-macam seperti itu. Even kita sudah buatkan SOP-nya, kita sudah berikan kebijakan-kebijakan usahanya, perusahaan kita, lembaga kita, ataupun perusahaan kita, itu mereka tetap aja ada-ada aja. Ya. Nah itu semua kalau kita sudah tahu penyebabnya, kemudian kita tanya, kalau misalnya penyebabnya adalah omset yang turun, ya kan, harus tanya pada diri sendiri, kenapa ya omsetku turun? Oh karena produkku tidak baik. Kenapa produkku tidak baik? Oh karena sumber materialnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nah dari situ pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian kita mendapatkan solusinya. Oh kalau sudah tahu bahwa omsetku turun karena produkku jelek, misalnya produkku jelek karena apa? Karena bahan bakunya kurang baik. Sehingga kita tahu solusinya harus apa? Solusinya harus mencari bahan baku yang bagus. Omsetku turun karena, mungkin karena bukan bahan bakunya sudah bagus, tetapi mungkin hasilnya tidak bagus karena apa? SDM-nya yang mengerjakan kurang loyalitas. Oh berarti harus apa? Harus mendidik SDM-nya. Dengan cara apa? Harus dengan mungkin memberikan pelatihan, baik pelatihan secara pribadi dilatih sendiri maupun diikutkan pelatihan-pelatihan di luar, atau seperti ini diajak ke KBB seperti itu ya. Nah, kalau sudah tahu mengidentifikasi apa masalahnya, kita jangan terus fokus pada masalah, tetapi fokus pada solusi yang akan kita cari. Solusinya tadi apa? Solusinya memberikan pelatihan. Ya udah kita cari informasi di mana kita bisa memberikan karyawan kita mengikut sertakan pelatihan-pelatihan tersebut. Atau kalau tadi produk bahan bakunya jelek, kita fokusnya apa? Cari bahan baku yang terbagus. Fokusnya di sana, jangan balik lagi, stres lagi. Dan sebetulnya stres itu dialami oleh kita semua, banyak orang, disadarin atau tidak disadarin, ya. Jadi itu harus kita menyadari dulu, oh aku stres, aku pusing, segala macam. Penyebabku adalah ini A, B, C, D. Solusinya apa? Dicari solusinya. Kalau sudah solusinya sudah tahu, sudah paham. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Ya kita harus introspeksi ke dalam. Apa sih? Aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Kok belum, ternyata omsetku juga belum naik. Ya kan pasti ada lagi. Oh karena mungkin aku kurang loyal juga pada produkku ini. Karena sebagai owner harus mencintai dulu apa yang kita ciptakan. Betul? Ya. Untuk bisa mencintai harus apa? Harus terjun dulu. Ya kan? Terjun dulu sampai tahu benar-benar detailnya. Kalau saya seperti saya mengasuh anak-anak, saya dari proses awal mendirikan daycare, kemudian membuat promosi,
kemudian customer, menghadapi customer, semua saya lakukan sendiri, sampai ngurusin anak, nyebokin, itu semua saya lakukan sampai itu 3 tahun pertama saya lakukan itu. Kemudian di tahun kelima saya sudah punya namanya business plan, yang itu saya jalankan satu. Penting banget, bukan teman-teman bunda-bunda sekarang di sini juga harus punya business plan. Sudah punya semua business plan-nya? Kalau sudah di atas 5 tahun pasti sudah punya. Oke. Nah itu harus dijalankan, bukan hanya sekedar ditempel di tembok atau disimpan di komputer. Insya Allah semua itu dijalankan satu persatu. Dari mulai apa? Harus tahu juga bunda-bunda mengenai tujuan jangka pendeknya apa. Tujuan jangka pendek bunda punya usaha itu apa sih? Sekedar buat makan? Atau mau bisa membantu banyak orang dengan merekrut karyawan banyak, kan ibarat kita usahanya manfaat dong banyak orang. Harus tahu target jangka pendeknya ngapain, mau ngapain. Oh aku mau fokus produk bagus dulu. Kemudian jangka panjangnya aku mau mendidik karyawanku dengan lebih bagus dengan meningkat lagi. Harus ada proses itu. Ketika itu sudah dilakukan, nanti baru mengevaluasi kembali. Yang paling penting di sini di dalam melakukan atau memanajemen stres, salah satunya adalah yang pasti bunda-bunda terutama kita nih emak-emak, apa coba? Satu adalah manajemen waktu. Oke? Sudahkah bunda-bunda di sini memanage waktunya dengan baik? Dimana kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, kemudian sebagai pengusaha juga, bagaimana memanage waktunya? Membagi waktunya. Banyak sekali teman-teman saya juga di luar sana mengatakan, Bu, kok bisa sih ibu ngelakuin ini, bagaimana? Yang pertama, bunda juga. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.